perdana. Ini akan menjadi program rutin Bali United untuk menjaring bakat-bakat muda pesepak bola Indonesia, terutama dari Pulau Bali. Dalam seleksi kali ini kami mencari bibit-bibit untuk usia 14, 16, dan 18. Kesemuanya nanti yang terpilih akan membela tim Bali United di Elite Pro Academy 2022-2023. Di seleksi hari pertama ini total peserta ada sekitar 1.000 orang yang nantinya akan disaring menjadi 500 orang untuk mengikuti tahap selanjutnya di hari kedua. Setelah itu kita saring lagi menjadi sekitar 100 orang di hari ketiga. Dari hari ketiga itu adalah finalisasi dari pemain-pemain yang terpilih untuk memperkuat tim Bali United di Elite Pro Academy 2022-2023. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor Indofood, Indomie, Popmie, Indomilk, dan juga Smart Friend yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Panggil warna merah ya, yang saya panggil. Fatih Nabil Saputra nomor 4. Fatih. Ini udah kita langsung di menunya tuh 11 lawan 11. Yang kita lihat kriteria penilainya tentunya di tekniknya. Yang jauh hari kita ada mempersiapkan di konten sebelumnya, kita tekniknya. Yang kedua taktikalnya, fisiknya dan mentalnya. Tentunya kita akan melihat dengan staf-staf yang teman pelatih yang tim pelatih kita. Sekali kita lagi kepada Ripana akurasi passingnya, akurasi mohon kehadirannya. dribblingnya dan juga akurasi syutingnya. Tentunya di dalam sudah 11 dalam 11 ada 3 momen dalam transisi menyerang dan bertahan. Itu yang akan kita cari. Tentunya pemain-pemain ini yang banyak sekali yang akan mengikuti seleksi ini, kita akan melihat yang terbaik akan kita ambil. Untuk usia 18. Penjaringan tahap pertama tentunya kita sudah ada pengurangan dari 1.000 orang kan di semua kelompok, dari kelompok 14, 16 sama 18 tentunya ada pengurangan. Nah, mungkin di hari keduanya kita udah masuk ke 500 orang. Setiap kelompoknya mungkin di kelompok 16 belum ada pengurangan karena masih di kelompok 14 tidak ada pengurangan. Mohon perhatiannya di 16 sama 18 ada pengurangan. Itu pun jumlahnya kita ambil dalam Adi Saputra. 16-nya kita ambil 100. Harap hadir ke meja panitia. 67-an. Yuk kita saksikan bareng-bareng. Semoga ada bakat-bakat untuk masa depan Bali United. Di meja panitia. Game pertama ini memang bentuk posturnya ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Nah, ini nomor 8. Tapi kita punya standar ya. Kita punya standar terhadap standar yang postur di posisinya ya. itu. Iya. Kalau di center back ya kita harus cari kalau bisa 100. Di atas 175 lah ya. 5 kita cari. Nah, di sini yang juga kita cari harus keputusan pemain juga, apakah dia harus dribbling, apakah visinya kita lihat ya, apakah dia harus dribbling, apakah dia harus shooting ya. Itu juga kita keputusan yang mereka bisa buat. Secara taktikal banyak pemain kita yang sepintas masih harus banyak belajar ya coach ya. Iya, taktikalnya ini kan karena taktikal itu kan harus sudah dari Akademi SSB-nya sudah harus bisa mengajarkan kawan begitu dia masuk tahap seleksi seperti ini harus paham, sudah paham jadinya. Dan di sini yang kita lihat belum ada saat tim biru bawa bola, ball possession belum, sprint outnya yang nggak kelihatan lebar lapangan. kurang lebar ya. Dari cara bermain kedua tim ini
masih banyak pemain yang belum memahami prinsip spread out, coach ya. Melebar saat posisi menyerang, posisi kita harus melebar karena mempermudah kita banyak ruang untuk pemain minta bola. Dan juga ini lebih banyak ke taktikal. Ya. Belum Pemahaman paham taktikal. Ya. bahwa saat kena bola gimana dia harus bertahannya. Ya. Nih, seperti ini kan harusnya pemain Ya, sudah paham. melebar ya. Ya. Dari sisi taktikal masih lemah. Komunikasinya yang harus ada sih. Komunikasi itu. Kalau kriteria seorang kiper, kalau yang kita cari itu pagar ke seorang pelatih kiper harus lebih memberi apa ya penilaian tentang kiper, itu apa yang harus dapat di posisi kiper kalau kita akan pilih. Pertama tuh tinggi badan, minimal itu di atas 175 ke atas lah minimal. Terus yang kedua Ini kan usia 16. 16. Nah. Ya kalaupun memang tinggi badan pasti ada 1-2 orang goalkeeper tuh pasti ada yang di atas 175 ya minimal. Terus yang kedua visi dia bermain. Terus yang ketiga komunikasi tentunya, bagaimana dia mengatur pemain depannya. Terus selanjutnya distribusi maupun dia pakai kaki, tangan. Ya. Terus yang terakhir kecepatan dalam Biru lebih bagus ini satu. maupun distribusi, mau tangkap, mau tinju, tip ball. Apakah positioning dibutuhkan di dalam permainan? Sangat perlu karena positioning menentukan shape penyelamatan goalkeeper. Kalau posisinya bagus, bola pasti didapat sama dia. Shape. Kalau Jadi kita lihat tadi banyak banget yang anak-anak yang seleksi ini bakatnya bagus banget. Jadi mereka punya visi bermain, kemudian teknik bolanya, taktikal, pemahaman taktikalnya. Nah tapi di sini kan kita mereka tahu mungkin di SSB mereka dari sisi apa yang mereka dapat mungkin kurang. Nah itu perlu perbaikan. Banyak perbaikan yang harus kita lakukan untuk supaya mereka bisa lebih baik lagi. Kemudian ada beberapa hal, contohnya seperti pengorbanan ya. Ini cukup asik, tadi aku bicara sama orang tua, banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Banyak banget mereka lakukan, bahkan ada yang sampai mereka naik bus dari Sumatera, dari Lampung, mereka berjam-jam ke sini dan kemudian bahkan juga sampai ada yang menjualkan hartanya, contoh kayak emas-emasannya, karena agar anaknya bisa sukses di sepak bola. Nama saya Denis Mokaesa dari Bandar Lampung, mengikuti seleksi U18. Oke, sebelumnya boleh diceritain nggak kamu bisa tahu ini seleksi dari mana? Dan alasannya kamu pengen ikut ini apa sih sebenarnya? Yang pertama, dapat informasi seleksi ini dari lihat sosial medianya Bali United. Keinginannya
ingin membahagiakan orang tua juga sih. Kamu datang jauh-jauh dari Bandar Lampung, itu sendiri atau bareng siapa gitu? Berdua sama teman. Berdua aja sama teman-teman. Iya. Via apa jalan? Pakai Naik bus. naik bus. Berapa Transit jam? ke Semarang dulu tapi. Berapa jam tuh gitu? Ke Semarang 1 hari 1 malam. Sampai sini juga 1 hari 1 malam. Alasannya kamu pengen ke Bali itu apa sih? Karena kan jauh banget kan Bali dari Bandar Lampung, apalagi di regional Sumatera juga kan ada tim yang tim yang bagus-bagus juga kayak Iya. PSMS Medan atau macam-macam gitu. Apa alasannya? Ya ingin mencari pengalaman lebih jauh lagi, Mas. Lebih jauh lagi. Iya. Oke. Terus kamu ngeliat teman-temanmu persaingan di sini udah sempet lihat belum? Sudah. Gimana pendapatmu? Optimis nggak atau Ya bismillah aja optimis. Bismillah optimis? Oke. Kira-kira harapan kamu buat ini kamu seleksi nanti bisa lolos atau gimana? Ya, semoga aja bisa lolos. Terus kalau misalnya kamu lolos, kamu kan berarti ninggalin Bandar Lampung dan kamu sendiri masih sekolah itu gimana? Kira-kira? Mungkin pakai surat disiplin aja lewat sekolah. Oke, bagus kalau. Sebelumnya kamu ini ya ikut Persiraja juga di EPA. Iya, tahun kemarin. Sempat ngelawan Bali United Youth juga. Sempat pas 8 besar. Kapan besar itu gimana kamu ngeliat permainannya? Terus ada lagi nggak teman-teman yang waktu itu di sini yang kamu lihat? Ada teman juga di sini dari Persiraja. 2 orang. Perkenalkan, nama saya Igusti Gede Eka Diguna, bisa dipanggil Eka. Oke, Eka, kamu posisi bermainnya apa? Dan kamu tingginya berapa sih? Oh, saya posisinya striker. Terus tingginya berapa ya? Sekitar 183-an. Di usia Sentimen. kamu yang masih 15 tahun. 15 tahun, 183 cm. Ini Iya. sebenarnya gen tinggi kamu ini dari siapa sih? Ya, dari seorang ibu orang tua saya. Oh gitu, emang orang. Terus kamu selain menekuni bola, kamu berenang juga atau apa? Enggak, cuma suka bermain bola. Ya, Oke. dari kecil lah pengen cita-cita jadi pemain bola. Oke, dari umur berapa sih kamu mulai main sepak bola? Umur bermain sepak bola ya kira-kira 11 tahunan, 10-11 lah. 10-11 ya. Boleh ceritain nggak dari perjalanan kamu ini, perjalanan hidupnya tuh gimana sih? Oh, ya. Dulu sih cuma sekedar melihat aja ya, suka bermain bola. Ya, dulu ada main bola tapi orang tua kurang mendukung lah. Adalah. Kenapa kurang mendukungnya? Ya, kurang tahu orang tua kayak nggak bisa lah melihatnya. Karena anak sendiri kan jadinya. Dulu ada les sekolah, pakai alasan lah les sekolah itu pakai latihan sepak bola kayak gitu. Oh gitu, jadi kamu sering bolos buat latihan sepak Iya, bola buat nih? latihan sepak bola. Oke, sama sorry, katanya kamu juga anak dari panti asuhan ya? Iya, benar. Boleh diceritain nggak sih kisah itu? Kisah aku dari panti asuhan sejak 2008 sekitar sampai sekarang 14 tahun di panti asuhan. Oke, jadi itu karena ibu kamu? Ya, dari keluarga kurang mampu juga kan jadinya masuk di panti asuhan. Oh, oke. Jadi karena keluarga kamu kurang mampu, Iya. akhirnya kamu dititipin ke panti asuhan. Terus boleh nggak ceritain ya kisah-kisah yang kamu alami di panti asuhan, apa aja sih yang kamu dapat dari sana? Oh, dari panti asuhan ya Kamu belajar apa aja di sana? banyak lah, ada gimana dididik mandiri sejak kecil, terus berkomunikasi dengan orang misalnya tidak dikenalkan jadinya bisa langsung. Oke, panti asuhannya di mana? Di posisinya di Tabanan, di Taman Sari. Oke, di Tabanan. Pastinya banyak yang kamu belajar, kamu harus sudah mandiri sejak kecil. Apa mempengaruhi sekarang karakter kamu dalam bermain bola, betul? Iya, sangat mempengaruhi. Sangat ya. Terus menurut kamu tadi kamu udah ikut seleksi, gimana menurut kamu permainan kamu udah puas atau belum? Kalau puas sih belum, kurang ada aja lah yang lebih kurang, harus lebih banyak dipelajari lagi. Untuk hari ini tim pelatih sudah memutuskan siapa yang lolos ke fase selanjutnya. Kami tahu memang ini berat buat mereka karena melihat dari wajah mereka ada yang kecewa karena datang dari jauh-jauh banget, bahkan ada dari Kalimantan, ada dari Nusa Tenggara Barat dan sebagainya. Tapi ini memang harus dilakukan karena
ya mau nggak mau memang ada yang kecewa, ada yang berbahagia, inilah sepak bola. Ya kadang ekspektasi di luar dari harapan kita. Oke. Agustinus Akvian, Ilham Dwi Prasetyo, Komang Mardian Gelgel, Ana Agung Gede Krisna Bimantara, Aryo Slami, Albert Martin, Andika Sadip Rahimi, Satrio Bagus Maulana, Wildan Alvino, Lanang Prakoso. Oke ya, selamat ya bagi yang berhasil masuk ke fase selanjutnya. Terus semangat, terus berjuang karena di babak selanjutnya tidak mudah. Nah, terus bagi yang tidak lolos, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, terus berlatih. Astungkaro, kesempatan akan datang di lain kali.